Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Diduga karena mesin kehilangan tenaga, sebuah pesawat terbang mendarat darurat di tengah sawah. Diterjang angin kencang, sebanyak 60 rumah warga di Kabupaten Subang rusak parah. Seorang ibu rumah tangga di Indramayu tewas mengenaskan di dalam kamarnya. Diduga pembunuhnya adalah tetangga sendiri. Ratusan calon jemaah haji asal Garut menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD. Mereka memprotes kebijakan pemerintah terhadap penundaan keberangkatan haji akibat pengurangan kuota yang sangat signifikan. Ratusan calon jemaah haji dari berbagai kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH di Garut menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Garut. Dalam aksinya, mereka memprotes penundaan keberangkatan akibat adanya pengurangan kuota haji Jawa Barat yang cukup signifikan. Total jemaah haji yang berangkat di tahun 2025 sebanyak 1.800 jemaah. Namun tahun ini, Kabupaten Garut hanya mendapat kuota sebanyak 109 jemaah haji saja. Angka tersebut membuat geram para calon jemaah karena sudah melakukan persiapan, mulai dari manasik, tes kesehatan dan biometri, hingga melakukan pelunasan. Masa mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dituding merugikan mereka, apalagi keputusannya mendadak, di mana semua persiapan dan syarat telah dilakukan calon jamaah. Kecewa, udah persiapan 80%, semuanya udah, kesehatan apalagi, udah tinggal berangkat dong gitu. Manasik juga sudah Bu ya? Udah lagi jalan, lunasan juga udah, tapi berjalan semuanya kecewa. Tapi sampai saat ini Ibu sendiri belum tahu tahun berapa atau? Udah, katanya 528. Kalau Ibu tahun berapa? 2029. Padahal harusnya persiapan Harusnya udah semuanya. harusnya 2026 udah berangkat ya Bu? Udah melaksanakan biopisa udah, paspor juga kita udah bikin, kesehatan juga cek udah kesehatan. Kalau misalnya semua itu kita nggak jadi berangkat, otomatis kan ya itu Jadi masalah gitu ya? iya. Tapi ini semua udah selesai semuanya ya Bu ya? Semuanya. Jadi kecewa. Sangat kecewa. Sangat Apalagi kalau misalnya orang tua yang udah di usia udah di atas 70 tahun, 60 tahun kan kemarin kebijakan pemerintah yang usia di atas itu kan diprioritaskan. Para calon jemaah haji yang berpotensi gagal berangkat menuntut DPRD Garut untuk mengembalikan kuota seperti tahun lalu. Jumlah kuota di masing-masing provinsi. Untuk Jawa Barat itu dari tahun-tahun sebelumnya 38.000 sekian menjadi 29.000 sekian, artinya ada pengurangan. Nah, otomatis ketika ada 29.000 jumlah itu ada situasi yang berdampak kepada kabupaten kota, sehingga jumlah jamaah yang mungkin tahun-tahun sebelumnya banyak menjadi berkurang, apalagi dengan prinsip yang dipakai adalah prinsip waiting list, bukan mengikuti prinsip yang tahun-tahun sebelumnya. Yang ini sampai hari ini kami masih menunggu keputusan resminya. Jadi dari Kemendag sendiri belum menerima daftar namanya siapa aja, kemudian keputusan resminya belum ada keputusan Pak Menteri terkait detail seperti itu. Jika tuntutan para calon haji ini tidak direspons, masa rencananya akan menggelar aksi damai hingga ke DPR RI. Pengurangan kuota haji juga dialami daerah lain seperti Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Banjar. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ratusan orang ditetapkan Polda Jawa Barat sebagai tersangka kasus narkoba. Di antara para tersangka terdapat jaringan jenis ganja dan tembakau sintetis yang memproduksi produk. Polda Jawa Barat dan jajaran menangkap 372 terduga pengedar, kurir dan pemakai narkoba hasil operasi antik lodaya yang berlangsung 6 hingga 10 November lalu. Para tersangka ditangkap merupakan jaringan internasional. 37 tersangka terbagi dalam 5 jaringan besar, sedangkan sejumlah tersangka lain bahkan memiliki laboratorium untuk memproduksi ganja dan tembakau sintetis. Polda Jawa Barat juga berhasil mengungkap 3 clandestine lab. Yang pertama, clandestine lab brownies ganja. Kemudian yang kedua,
clandestine lab, tembakau sintetis, serta clandestine lab, tembakau sintetis juga di tempat yang berlainan. Kenapa kita namakan clandestine lab? Ini lab gelap, laboratorium gelap, karena sudah ada chemicalnya, kemudian ada alat-alat untuk reaksi kimianya, mereka produk sendiri. Jadi ini bisa diungkap oleh para kasat jajaran. Para tersangka telah ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut, serta menjalani proses hukum. Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau minimal penjara seumur hidup dan paling sedikit 20 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pengamen asal Bandung ditangkap polisi karena ternyata mengamen sambil mengedarkan narkoba di wilayah Sumedang. Modus pelaku dan kawanannya dengan menempelkan narkoba pada tempat yang sudah disepakati dengan pembeli. Buka sekarang. Buka. Wow. Kamu lihat itu. Iya. Wah, keluarin. Semuanya keluarin. Pengamen ini tidak berkutik saat diminta membuka bungkusan yang mereka bawa. Saat ditangkap satuan narkoba kepolisian Resor Sumedang, polisi mendapati paket berisi narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan pengamen ini merupakan salah satu pengungkapan kasus narkoba dan obat terlarang yang digelar kepolisian Resor Sumedang. Selain pengamen, petugas juga meringkus 11 tersangka dalam operasi Antik 2025. Puluhan gram sabu-sabu dan 10.000 butir obat terlarang disita. Pada kasus pengamen menyamar sebagai kurir, terungkap modus pelaku adalah menempelkan narkoba pada tempat yang sudah disepakati dengan pembeli. Pelaku tergiur keuntungan karena dapat bayaran 4 juta rupiah dari bandar setiap bulannya. Dana trap bertransaksi di wilayah Tanjung Sari dengan modus pelaku sambil mengamen menempelkan narkotika jenis sabu. BP yang diamankan 36,6 gram sabu. Tersangka mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seorang berinisial I yang masih dalam penyelidikan. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mulai 4 hingga 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Sedangkan pada kasus peredaran obat keras tanpa izin, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang.